Halo, gue Dandi. Sekarang kita akan buat widget yang kayak di Instagram Story. Jadi kita akan buat widget buat nge-select filter yang ada di bawah ini. Jadi kita bisa nge-slide buat nge-selectnya. Contohnya kayak gini, dia bakal nge-slide buat nge-select filternya. Atau kita bisa nge-tap filternya buat pilih gitu. Nah, di sini gue udah bikin menggunakan Flutter. Di sini kita udah bisa nge-slide buat pilih filternya. Di sini gue kasih dummy warna aja supaya lebih gampang buat lebih nunjukin core fungsinya. Di sini kita bisa slide dan kita bisa tap buat langsung milih filter atau warna yang kita pengen. Jadi kita bisa slide dan kita bisa klik. Dan ini kita buatnya di Flutter tanpa menggunakan third party apapun. Nah, sekarang kita akan langsung ke codingnya. Jadi di sini gue udah ada aplikasi running, cuman simple aja, cuman ada app bar dan scaffold dengan extend body behind app barnya true supaya nanti si warnanya bakal tembus sampai ke atas sini. Nah, di sini kita akan langsung aja buat di bodinya. Nah, di bodinya ini kita akan pakai stack karena akan ada beberapa widget yang saling tumpang tindih. Nah, di sini kita akan buat initial state terlebih dahulu. Jadi kita akan punya beberapa initial state. Yang pertama itu ada colors. Jadi kita akan menampilkan warna-warna primaries, yaitu ini, red, pink, sampai blue gray segini. Terus kita akan punya page controller dengan view fraction 0,2 supaya kita bisa menampilkan 5 item dalam satu layar. Dan jadi satu full layar ini dia bakal ada 5 item karena satu dibagi 5 itu 0,2, makanya viewport fraction itu 0,2. Nah, terus ada selected color buat nandain warna apa yang sedang diselect kayak gitu. Nah, di sini awalnya itu defaultnya itu yang pertama yaitu warna merah. Dan di sini jangan lupa kalau kalian pakai controller dan notifier, kalian harus dispose supaya nggak terjadi memory leak. Nah, di sini kita lanjutkan ke dalam si widget kita. Nah, di dalam stack ini kita akan punya beberapa hal. Yang pertama itu kita akan punya backgroundnya. Nah, backgroundnya ini simple aja. Kita akan pakai value listable builder dengan ngelisten ke selected notifier dan render si container dengan warna yang terselect. Nah, dia hasilnya bakal kayak gini. Jadi si warnanya bakal ke select, tapi awalnya kita akan select yang pertama atau ya defaultnya itu primaries yang first yang warna merah ini. Kita ubah dulu ini jadi warna putih supaya lebih bagus, nggak terlalu kontras. Dan sekarang kita akan lanjut ke si selektornya. Nah, sebelum ke selektor kita akan buat beberapa hal dulu. Kita akan buat background gradient supaya nggak terlalu merah atau ada sedikit aksennya lah di bawah sini. Nah, di sini kita akan buat gradient overlay. Gradient overlay ini cuman simple container dengan warna dengan tinggi 160 dan warnanya menggunakan gradient dari hitam ke transparan. PG-nya dari bawah ke atas dan posisinya itu ada di bawah. Posisinya itu ada di bawah dan kiri kanannya mentok 0 juga. Kalau kita save, dia akan ada muncul gradientnya di bawah. Terus kita akan punya indikator selectednya supaya kelihatan mana filter atau warna yang sedang ke select. Kita akan pakai stateless widget juga. Kita akan namain selected indicator. Nah, si selected indicator ini posisinya ada di kiri kanan mentok di 0 sama 0 dan bottomnya itu ada di padding bottom tambah 16. Jadi dia akan menghindari padding bottom ini dan ditambah 16 supaya agak sedikit ke atas. Dan di sini ya cuman simple container dengan size 72 dan mempunyai border warna putih dan widthnya 6 dan si stroke line-nya itu ada di outside. Jadi ukuran 72-nya ini dia nggak keganggu dengan warna putih dan ukurannya itu bukan ukuran dengan shape atau bentuknya itu circle atau lingkaran gitu. Sekarang kita akan pasang di sini. Nah, di sini indikatornya udah ada. Sekarang kita akan gunakan atau kita akan buat si list colornya atau si list filternya nanti. Di sini list filternya itu kita akan pakai stateless juga. Kita akan namain color filter selector. Di sini color filter selector ini akan punya beberapa parameter juga. Kita akan punya 3 parameter lebih tepatnya. Yang pertama itu ada controller, page controller, terus list color, dan function on change. Jadi dia akan nge-trigger on change ketika page controlnya itu atau si page view-nya itu berubah. Supaya di sini ketika di initialize warnanya itu pop colors kan, kita udah punya list colors, terus di sini kontrolnya kita udah punya controller juga, dan di sini on page change on change-nya kita akan bisa merubah selected color yang ini dengan warna yang terselect kayak gitu. Jadi kita akan ubah selected color notifier value dengan si warna yang terselect kayak gini. Di sini baru placeholder aja karena kita belum coding atau kita belum buat si widget kita. Nah, kita akan ubah, pertama kita akan atur dulu posisinya. Posisinya kita akan samakan dengan indikatornya supaya kita akan posisinya akan sama dengan si indikatornya gitu. Kita akan gunakan posisi yang sama. Terus si childnya kita akan pakai size block dengan ukuran yang sama juga yaitu 72 dan si childnya baru kita akan pakai page view builder. Nah, di sini controllernya kita akan pakai controller dari parameter
Terus item count-nya kita akan pakai jumlah dari si colors, dan item builder-nya kita akan pakai seperti itu. Di sini kita akan return container. Kontainernya itu height-nya sama 72, width-nya sama 72. Decorations-nya kita akan pakai box decoration, shape-nya circle, dan warnanya kita akan ambil dari colors index. Kayak gini. Nah, di sini si core function-nya udah jalan, kita udah bisa slide. Kalau di sini ada satu yang belum ditambahin, yaitu di sini di page view builder kita harus tambahin on page change. Jadi ketika si page-nya berubah, kita akan nge-trigger on change. Kita akan masukin colors yang sekarang lagi terselect, dan ya kita udah bisa nge-trigger perubahan warna di belakangnya. Nah, di sini core function-nya udah lumayan kelihatan. Sekarang kita akan tambahin satu aksi lagi di sini. Kita akan tambahin gesture detector on top. Kita akan ubah juga on change, dan kita akan, nah di sini kita baru on change. Kalau misalkan baru on change doang, dia cuman nge-trigger perubahan di background-nya doang, tapi si page view-nya masih tetap sama. Buat atur page view-nya berubah juga, kita bisa manfaatin si controller-nya. Sini kita pasang jump to, dan value-nya itu ke index. Jump to page. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kita klik, ya dia bakal ngubah background-nya dengan function on change, dan si page view-nya bakal berubah juga posisinya karena kita panggil controller, terus jump to page-nya kita panggil kayak gini. Nah, core function-nya udah lumayan kelihatan. Sekarang kita akan ubah atau kita akan tambahin sedikit refactor di UI-nya. Jadi kita akan buat filter atau warna yang ada di tengah dia full size-nya, dan color atau filter-filter lain di kiri kanannya dia akan mengecil, dan opacity-nya kita akan kurangin. Nah, caranya kita bisa pakai animated builder. Kenapa pakai animated builder? Karena kita punya controller animation, kita punya controller yang bisa kita listen kayak gini. Child, sini child. Nah, kayak gini gesture detector-nya kita ubah jadi child-nya, terus kita return si child kayak gini. Misalkan kosong, kita pakai const kayak gini. Dia masih sama, belum ada perubahan. Nah, di sini kita akan calculate beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama kita akan calculate si offset dari masing-masing indeks. Nah, di sini offsetnya itu bakalan 0 jika di tengah, if in the center. Nah, di sini gua akan jelasin. Jadi pertama kita cek dulu si controllernya ini dia udah attach ke si page view atau belum. Kalau misalkan udah attach, ya kita bisa pakai buat nge-get si current page. Jadi kalau attach kita ambil current page, kalau enggak ya kita pasang defaultnya 0. Karena kalau nggak dicek attach atau enggak ya dia bakal error gitu. Nah, dari current page ini kita bisa dapetin si offsetnya. Di sini kita coba print offset kayak gitu. Nah, di sini kalau kalian lihat, yang ada di tengahnya itu indeks pertama dia 0, terus yang lainnya dia akan 1 dan 2. Terus ketika kita slide kayak gini. Nah, di sini kalau kalian lihat ada 4 item yang ini, yang di tengahnya itu dia 0, yang lainnya itu 1 dan 2 kayak gini. Ketika kita slide lagi, dia bakal 2 1 0 1 2 gitu. 2 1 0 1 2. Jadi semakin jauh dari tengah si offsetnya itu bakal makin gede. Nah, kita bisa manfaatin value ini buat kasih transformasi scale dan opacity. Nah, di sini kita akan pakai transform, atau kita akan pakai opacity terlebih dahulu, widget, opacity widget. Nah, di sini kita akan calculate opacity-nya kayak gini. Karena kita udah tahu semakin jauh dari tengah dia bakal makin gede value-nya, ya kita bisa pakai kalkulasi kayak gini. Jadi 1 dikurangi angka minimal dari 2 angka ini. Kita jadi nantinya akan punya opacity 1 jika dia di tengah, dan opacity 1 dikurangi paling minimalnya itu 0,6. Jadi dia bakal punya sekitar 0,4 opacity di paling ujung ini. Kita akan pasang opacity-nya di sini. Kayak gini, opacity, double opacity. Errornya apa? Undefine opacity, try correct opacity. Oh, kita salah ngurak. Harusnya yang diuraknya itu bukan gesture detector, tapi si childnya ini. Karena masih di dalam builder. Kayak gini. Kita coba save-nya. Kalau kalian lihat dia opacity-nya bakal lebih gelap atau bakal lebih hilang di ujung-ujungnya gitu. Nah, di sini kalau kita print opacity, ya dia bakalan kayak gini. Jadi 0,4, 0,7, 1, 0,7, 0,4. Kenapa 0,4 ya? Karena paling minimalnya itu dia bakal dikurangi 0,6. Jadi 1 dikurangi 0,6 ya, dia bakalan 0,4. Kenapa 0,7? 0,7? Ya karena dia offsetnya 1 terus dikali 0,3. Jadi paling minimal diambil angka paling minimalnya di sini.
Sini opacity-nya kita udah punya. Terus kita akan scale down menggunakan transform.scale. Nah, untuk scale down-nya juga kita akan sama pakai kalkulasi yang mirip-mirip kayak gini, tapi akan punya value yang agak beda. Di sini minimalnya 0,3. Jadi ukurannya dia bakal agak lebih gede lah. Jadi sekitar 0,7-an paling sampingnya tuh. Kita akan pasang si scale-nya di sini kayak gini. Kita coba print si scale-nya kayak gini. Kita coba save. Nah, dia bakal nge-scale ya kan, paling kecilnya 0,7, terus 0,85 dan 1. Jadi nambahnya itu 0,15 terus kayak gini. Nah, di sini kita udah punya full code-nya. Jadi kita udah bisa nge-scroll, terus yang di tengahnya itu dia akan paling full width, terus di paling samping dia akan paling ngecil, dan kita bisa ngeklik buat change si filter atau si colors-nya. Nah, di sini kita manfaatin cuman menggunakan widget-widget bawaan si Flutter kurang dari 200 baris, kalian udah bisa dapetin UI atau widget kayak gini. Kalian bisa scroll buat nge-select filter atau warna yang kalian mau, ataupun kalian bisa ngeklik di warna atau filter yang kalian mau untuk nge-selectnya. Dan ya di sini kita cuman manfaatin start widget, terus page controller dan value notifier. Terus di sini ya kita cuma manfaatin page view builder dan ya animated builder, terus transform, opacity, dan ya gesture detector dan container. Sesimpel ini buat widget selector, widget custom selector kayak gini. Jadi ya mungkin itu aja buat video ini, buat cara bikin selektor kayak di Instagram kayak gini. Kita bisa nge-select si filternya dengan cara nge-slide ataupun dengan cara ngeklik. Dan UI-nya udah 11-12 mirip, dan fungsionalitasnya kita udah 100% pengen 100% achieve apa yang kita pengen. Dan ya mungkin itu aja buat video ini. Thank you for watching and see you on the next one.